Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Tunisa dari jurusan Perbankan Syariah semester 2 dengan NPM 418293324002. Di sini saya akan menjelaskan tentang hybrid contract pada produk dan keuangan syariah. Hybrid contract atau multi akad adalah sebuah inovasi dalam perbankan dan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan transaksi modern. Ini melibatkan penggabungan beberapa akad yang telah diakui dalam syariat Islam menjadi satu kesatuan dalam sebuah transaksi. Al-Imrani membagi multi akad dalam 5 macam, yaitu yang pertama ada al-uqud al-mutaqabilah, yang kedua al-uqud mutajami'ah, yang ketiga al-uqud al-mutanaqidah wal dodah al-mutanawfiyah, yang keempat ada al-uqud al-mutakhalifah, dan yang kelima ada al-uqud mutajanisah. Yang pertama ada penjelasan tentang al-uqud al-mutaqabilah atau akad bergantung atau juga akad bersyarat. Al-mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Suatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling berhadapan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al-uqud al-mutaqabilah adalah hybrid contract dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad yang lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah banyak digunakan dan praktiknya juga sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukum atau model pertukarannya. Selanjutnya ada penerapan al-uqud al-mutaqabilah dalam praktik keuangan syariah. Yang pertama ada pembiayaan murabahah dengan wakalah. Dalam produk pembiayaan seperti ini, murabahah bil wakalah terdapat dua akad yang saling bergantung. Akad pertama, akad wakalah. Bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk membeli barang dari penjual. Akad yang kedua ada akad murabahah. Bank menjual barang yang telah dibeli kepada nasabah dengan harga jual yang mencangkup biaya dan keuntungan. Dan penerapan yang kedua di itu ada pembiayaan cicil emas. Produk seperti BSMIB cicil emas menggabungkan dua akad. Yang pertama akad murabahah atau akad jual beli. Itu bank menjual emas kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup biaya dan keuntungan. Yang kedua ada akad rahn. Emas yang dibeli dijadikan jaminan atau gadai untuk pembiayaan tersebut. Kedua akad ini saling bergantung dan membentuk satu kesatuan transaksi. Selanjutnya yang ketiga musyarakah mutanaqisah atau MMQ. Dalam MMQ terdapat beberapa akad yang saling terkait. Yang pertama ada akad musyarakah, itu bank dan nasabah bersama-sama memiliki properti. Yang kedua akad ijarah, bank menyewa bagian properti yang dimiliki bersama. Dan akad yang terakhir itu ada hibah atau jual beli. Nasabah memiliki opsi untuk membeli bagian properti milik bank dan secara bertahap. Yang terakhir itu ada akad hibah atau jual beli. Nasabah memiliki opsi untuk membeli bagian properti milik bank secara bertahap. Keberhasilan satu akad bergantung pada pelaksanaan akad lainnya dalam transaksi ini. Dan penerapan selanjutnya ada gadai syariah. Dalam produk gadai syariah terdapat dua akad yang saling bergantung. Akad pertama ada rahn atau gadai. Nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan untuk pinjaman. Yang kedua akad ijarah. Bank menyediakan jasa penyimpanan dan pengelola barang gadai. Kedua akad ini membentuk satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada hukum dan penerapan di al-uqud al-mutaqabilah. Hukum asal dari syara adalah bolehnya melakukan akad bersyarat selama setiap akad yang menggunakannya ketika dilakukan sendiri-sendiri, hukumnya boleh. Dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarangnya, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Kasus ini dinyatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku, yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.
Pembahasan yang kedua yaitu al-uqud al-mutajami'ah atau akad terkumpul. Hybrid kontrak yang mutajami'ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga. Dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Di sini ada contoh jual beli dan sewa rumah dalam satu akad. Seorang penjual menawarkan kepada pembeli, saya beli rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama 1 bulan dengan harga 500.000. Dalam contoh ini terdapat dua akad yang terhimpun dalam satu akad. Yang pertama akad jual beli, penjual menjual rumah pertama kepada pembeli. Yang kedua akad sewa, penjual menyewakan rumah kedua kepada pembeli selama 1 bulan. Contoh yang kedua ada multi akad di koperasi. Di koperasi mitra duafa terdapat penerapan multi akad dalam pembiayaan. Koperasi memberikan kekuasaan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan secara mandiri dengan terlebih dahulu memberikan nota belanja kepada koperasi saat pengajuan pembiayaan. Dalam praktik ini terdapat dua akad yang terhimpun. Akad pertama wakalah, koperasi bertindak sebagai wakil anggota untuk membeli barang. Yang kedua akad murabahah, koperasi menjual barang yang dibeli kepada anggota dengan harga jual yang mencakup biaya dan keuntungan. Kedua akad ini terhimpun dalam satu transaksi pembiayaan dan saling terkait untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu al-uqud mutanaqidah wa al-mutadawdah wal al-mutanafiyah atau akad berlawanan. Istilah dalam fikih muamalah yang merujuk pada jenis-jenis akad yang saling bertentangan atau tidak dapat digabungkan dalam satu transaksi. Ketiga istilah ini memiliki makna yang serupa, yakni adanya pertentangan atau saling meniadakan antara satu akad dengan akad yang lainnya. Yang pertama ada al-mutanaqidah. Ialah akad-akad saling bertentangan dan tidak mungkin disatukan karena keduanya saling membatalkan. Yang kedua ada al-mutadadah, yaitu akad-akad yang memiliki sifat berlawanan dan tidak dapat digabungkan dalam satu akad karena perbedaan mendasar dalam objek atau tujuan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu al-mutanafiyah atau akad-akad yang saling menafikan, di mana keberadaan satu akad menghilangkan keberadaan akad lainnya dalam satu waktu atau tempat yang sama. Ketiga istilah ini menunjukkan bahwa dua akad tersebut tidak dapat digabungkan menjadi satu akad karena adanya kontradiksi atau perbedaan mendasar yang tidak dapat diselaraskan dalam satu transaksi. Selanjutnya ada contoh akad berlawanan. Yang pertama jual beli dan pinjaman atau qard. Menggabungkan akad jual beli dengan akad pinjaman dalam satu transaksi dapat menimbulkan kontradiksi karena dalam jual beli terdapat pertukaran barang dengan harga, sedangkan dalam pinjaman tidak ada pertukaran barang dan biasanya tidak ada harga yang ditentukan. Yang kedua ada qard dan ijarah. Menggabungkan pinjaman dengan akad sewa dalam satu akad dapat menimbulkan ketidakjelasan karena keduanya memiliki tujuan dan konsekuensi hukum yang berbeda. Ulama fikih umumnya tidak membolehkan penggabungan akad-akad yang termasuk dalam kategori ini dalam satu transaksi karena dapat menimbulkan ketidakjelasan dan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada penjelasan yang keempat yaitu al-uqud al-mutakhalifah atau akad berbeda.
Akad ini adalah jenis multi akad dalam fikih muamalah yang menggabungkan dua atau lebih akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Meskipun terdapat perbedaan dalam akibat hukum, penggabungan akad-akad tersebut tetap diperbolehkan dalam syariah, asalkan tidak saling meniadakan atau memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Di sini ada contoh akad berbeda. Yang pertama, akad jual beli dan sewa. Dalam transaksi, seseorang membeli barang dan menyewakannya kembali kepada penjualnya. Contoh, seseorang membeli rumah kemudian menyewakan kembali kepada penjual dengan ketentuan tertentu. Yang kedua, akad ijarah dan salam. Yang kedua, akad ijarah dengan akad salam. Dalam akad ijarah, pembayaran sewa tidak harus dilakukan pada saat akad. Sedangkan dalam akad salam, pembayaran harus dilakukan pada saat akad. Meskipun terdapat perbedaan dalam ketentuan waktu pembayaran, kedua akad ini memiliki akibat hukum yang berbeda dan dapat digabungkan dalam satu transaksi, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariah. Dan penjelasan yang terakhir, yang kelima, yaitu al-uqud al-mutajanisah atau akad sejenis. Al-uqud al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Hybrid kontrak jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis akad jual beli dan sewa menyewa. Hybrid kontrak jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Contoh yang pertama, ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Dalam transaksi ini, seseorang menyewa suatu barang dengan perjanjian bahwa di akhir masa nyewa barang tersebut akan menjadi milik penyewa dengan pembayaran sisa harga yang disepakati. Akad ini menggabungkan dua akad, yaitu akad ijarah sewa menyewa dan bai jual beli. Contoh kedua akad sejenis yaitu musyarakah mutanaqisah atau kerjasama yang berkurang. Ini adalah jenis kerjasama di mana kedua pihak berkontribusi modal. Namun seiring berjalannya waktu, kepemilikan salah satu pihak meningkat karena pihak lain mengurangi kepemilikan. Akad ini menggabungkan musyarakah kerjasama dan bai jual beli. Di sini selanjutnya ada pertimbangan hukum al-uqud al-mutajanisah. Meskipun akad-akad dalam al-uqud al-mutajanisah memiliki akibat hukum yang serupa, penting untuk memastikan bahwa penggabungan akad-akad tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Seperti tidak ada unsur gharar atau seperti ketidakpastian, setiap akad harus jelas syarat dan ketentuannya. Yang kedua, tidak ada unsur riba atau bunga. Dan yang ketiga, tidak ada unsur maisir atau perjudian. Oleh karena itu, sebelum menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli fikih atau dewan pengawas syariah untuk memastikan ketentuan dengan prinsip-prinsip syariah. Terakhir, kesimpulan, hybrid kontrak pada produk keuangan syariah adalah kombinasi dari dua atau lebih akad syariah yang berbeda, seperti mubah, musyarakah, dan murabahah. Ini membantu meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pembiayaan dan kerjasama bisnis, serta membagi resiko dan keuntungan. Dengan demikian, produk keuangan syariah dapat menjadi lebih inovatif dan memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.